Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali bersama dengan renungan para frater Seminari Tinggi Santo Petrus. Semoga kita semua selalu mendapat berkat yang berlimpah dari Allah, teristimewa dalam penantian akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita menyadari bahwa rencana Allah sungguh besar untuk bisa kita bayangkan ataupun kita pikirkan. Sering terjadi bahwa hal-hal yang tampak mustahil bisa saja terjadi dengan seketika. Hal ini juga sering terjadi dalam hidup manusia atau konkretnya pada hidup kita masing-masing. Ketika kita merasa lemah, tidak berdaya, atau bahkan merasa tidak berguna, Allah malah menjadikan kita sebagai saluran rahmat dan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal yang perlu untuk kita sadari dan kita tanamkan dalam hidup kita ialah bahwa kita harus selalu siap bila kita dipanggil dan diutus oleh Allah untuk menjadi saluran berkat atau rahmat bagi siapapun. Pada hari ini kita memasuki minggu Advent yang keempat. Bacaan suci pada hari ini mengajak kita untuk berani, percaya, dan mempersembahkan diri bagi rencana keselamatan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita meyakini bahwa hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Pencipta untuk kita isi dan maknai sebagai suatu persembahan hidup yang berharga bagi Allah. Bentuk persembahan yang dimaksud pertama-tama bukan dalam hal materi ataupun dalam hal-hal fisik, tetapi bagaimana kita mampu mengarahkan hati kepada Allah, menyadari segala tuntunannya, dan bertindak seturut dengan sabdanya. Bacaan Injil pada hari ini menawarkan kepada kita dua teladan iman yang menyerahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Maria dan Elizabeth mengajarkan kepada kita semua bagaimana berlaku tulus dalam menjalani hidup yang dibimbing oleh Allah. Hal ini tampak dalam pernyataan Elizabeth. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan terlaksana. Persembahan diri sebagai kurban pujian juga ditampakkan dalam bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani. Pengarang suci ingin menjelaskan bagaimana kisah ketaatan dan kesetiaan dalam melakukan kehendak Allah menjadi sumber kekuatan dan pengharapan dalam melaksanakan tugas perutusan dari Allah. Persembahan yang tertinggi ialah ketika kita mampu menyerahkan hidup kita bagi Allah dan bagi sesama. Hal inilah yang secara nyata telah dilakukan oleh Yesus dengan mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang hidup bagi Allah dan bagi keselamatan manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Maria dan Elizabeth mengajarkan kepada kita bahwa cinta kepada Allah dapat mengalahkan segala keraguan ataupun kecemasan yang dapat melemahkan iman kita. Elizabeth mengandung ketika umurnya sudah tidak muda lagi, dan Maria mengandung bahkan ketika ia belum resmi memiliki seorang suami. Namun, meskipun cobaan dan pergulatan yang mereka alami kelihatan sangat berat,
Mereka dengan rela hati menjalani hidupnya dengan tetap berharap kepada Allah. Hal yang paling menarik ialah kehadiran dua wanita kudus ini yang mendapat perhatian yang istimewa karena teladan iman mereka. Dalam budaya Yahudi yang bersifat patriarkal, hadirnya Maria dan Elizabeth dapat dimaknai sebagai sebuah rahmat Allah karena menyertakan pribadi-pribadi yang jarang mendapat perhatian untuk ikut ambil bagian dalam sejarah keselamatan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua dipanggil untuk ikut dalam karya keselamatan, entah bagaimana dan apapun status hidup kita. Kita diajak untuk berani mempersembahkan diri bagi karya keselamatan Allah melalui diri kita masing-masing. Kuncinya ialah bagaimana kita berani membuka diri, menerima rencana dan tawaran keselamatan Allah. Secara istimewa dalam masa penantian ini, kita diajak untuk berani mempersembahkan diri sebagaimana Allah Bapa telah mempersembahkan putranya yang tunggal hadir di tengah dunia untuk menyelamatkan semua